Pagi-pagi sarapan emak-emak mah pisang kepok, teman-teman. Tuh. Ini di tempat teman-teman namanya pisang apa di sini mah? Cau adut, pisang kepok. Tuh. Ini dikasih semalam teh sama bapak saya pas kesini nengokin. Tuh. Gede-gede, teman-teman. Ini teh biasanya dibikin sale. Tuh. Ini orang sakit udah selesai mandi. Ini yang lagi berjemur tuh. Kita lihat teman-teman. Masya Allah, ini teh baru selesai mandi. Lanjut berjemur karena biar cepet sembuh. Gening eta ngarokok. Kumaha dia teh bisanya ngalesatkeun rokok teh? Teman tuh. Pengantaran ke lauk sana. Sa. Mohon atas di telepon. Mamah Jiad teh, yang di Pasihan cek abi teh. Pengantaran ke lauk. Menuju di Sinang Barang. Terus nganteran Jiad. 2 kilo. 2 kilo sana. Tuh jadi teman-teman ini teh barusan teh. Yuk. Ujang abah teh heueuh mantak ge urus atuh. Abah teh kabur ka itu ek nangan pagawean. Tuh jadi ini teh barusan teh mau cari kerjaan cenah. Tuh, sok we da kudu diduruk motorna meureunna. Tuh tingali. Baca bisain cicing. Ngon abah. Kilo 2 Ini cina Bibi Enon mau minta COD ikan usaha dulu teman-teman. Halo. Nu kumaha? Ya mas, tuh mas deh. Mas. Tata bikin ke siji kono mas. Uing mau. Uing naon da dijual. Sok abah. Ya. Kayak tah. Ini lagi COD ikan mas teman-teman. Tuh kebetulan Bibi Enon teh udah pulang ke Pasir Manggah ya. Ini lagi di rumah Nek dan katanya mau pada metis tuh. Cuaca siang ini mah panas gitu ya tuh. Seperti hari-hari biasanya. Dan sambil cerita juga gitu teman-teman, kemarin teh banyak ya di kolom komentar yang bertanya baik itu tentang kesehatan Pak suami. Jadi pertanyaannya itu ada yang bertanya seputar BPJS kok bisa digunakan orang lain, terus Pak suaminya sakit apa gitu. Nah saya jawab ya teman-teman. Pertama-tama Alhamdulillah sekarang teh Pak suami tadi ya udah kelihatan udah semringah gitu, jadi udah sehatan lah ya. Alhamdulillah, jadi tidak ada yang lebih bahagia untuk seorang istri selain melihat kesehatan keluarga atau suami gitu ya. Jadi si Pak suami teh sakit lambung. Nah dulu teh pernah teman-teman sakit lambung ya pas awal-awal nikah. Lanjut cerita teman-teman. Mohon maaf ini kameranya diputar ya ke depan biar lebih kelihatan gitu. Jadi saya teh kayak ngomong sendiri kalau pakai kamera belakang teh. Dan jadi gini ya, jadi pas suami teh sakit gitu, asam lambung. Nah dulu teh pas awal-awal nikah dia teh penyakit yang sama gitu ya. Pas awal-awal nikah teh kena penyakit asam lambung dan diperiksalah tuh gitu. Jadi udah ketahuan penyakit asam lambung, terus udah dikasih obat juga yang kemarin tuh saya beli kan dari apotek. Nah jadi obat itu teh bagus banget menurut saya mah gitu. Terus untuk di kampungnya gitu obat alaminya pakai kunyit temulawak gitu teman-teman ya. Temulawak itu teh bagus banget teman-teman.
buat teman-teman juga gitu, barangkali ada yang punya penyakit sama gitu, asam lambung. Nah saya saranin gitu, jadi si temulawaknya itu diparut, terus kalau saya mah direbus gitu ya, jadi nggak diseduh pakai air panas, direbus gitu. Dan alhamdulillah gitu, pas suami teh cuman dari rumah sakit teh disaranin gitu buat berhenti ngerokok sama ngopi. Nah pas suami teh berhentilah gitu ngopi teh, ngerokok mah enggak, katanya nggak bisa berhenti merokok. Saya juga bingung gitu, udah beberapa kali nyari alasan buat berhenti ngerokok, ternyata nggak bisa katanya. Jadi dia teh berhentilah ngopi gitu. Terus pas udah berhenti ngopi teh alhamdulillah tuh bener sembuh. Mungkin dari berhenti ngopi juga, terus juga rutin gitu minum air rebusan temulawak sama minum obat juga gitu. Nah dari situ teh alhamdulillah setelah beberapa bulan gitu, alhamdulillah sembuh dari penyakitnya. Nah si pas suami teh nyobalah gitu minum kopi lagi karena udah sembuh katanya. Dan yang diminumnya itu bukan kopi hitam, biasanya kan kopi hitam tuh dulu mah pas awal-awal nikah mah, gantilah pakai kopi yang tanpa ampas gitu ya teman-teman. Dan ternyata kumat lagi, asam lambungnya itu naik lagi gitu. Nah periksa lagi tuh pakai obat yang sama lagi gitu, alhamdulillah sembuh lagi, berhentilah ngopi nih sampai sekarang gitu. Dari rumah mah iya kan suka disiapin tuh sama saya teh manis atau energen atau susu gitu ya, karena emang udah nggak minum kopi. Dan ternyata kemarin teh pas kerja kan tuh bareng sama Mama Jiad gitu, kerja ngegergaji kayu gitu punya Mama Ziko. Nah kata Mama Ziad teh gini katanya, babahnya Dempiang minum kopi tadi katanya. Yang bener kata saya teh, iya katanya. Terus 2 hari setelah itu teh sakit gitu, dan diperiksa teh kemarin ternyata lambung gitu. Nah jadi buat yang nanya nih, banyak banget ya yang nanya emang sakit apa, jadi saya teh cuman balas di komentar dari pertanyaannya itu gitu, jadi nggak dijelasin di videonya ya teman-teman, mohon maaf. Dan untuk yang berkomentar juga mohon maaf nggak bisa dibalas satu persatu gitu ya, ada beberapa gitu yang kebalas, ada juga yang enggak, yang kelewat gitu nggak kebalas videonya komentarnya. Terus Masya Allah banget buat yang udah mendoakan gitu pas suami, alhamdulillah banyak banget yang mendoakan teman-teman online kesembuhan pas suami gitu. Dan alhamdulillah sekarang teh udah sembuh, tapi belum seperti biasa ya teman-teman, jadi masih dirutinin tuh minum rebusan kunyit atau temulawak gitu ya teman-teman, pagi-pagi teh. Terus teh diberhentiin juga sama saya teh, jadi pagi-pagi teh minum itu aja, minum rebusan temulawak gitu. Kalau untuk kerja mah sebenarnya dia juga udah mau kerja gitu, tapi masih saya nggak dibolehin gitu sama saya teman-teman kalau kerja mah. Dan kalau untuk pertanyaan seputar BPJS ya teman-teman, kemarin ada beberapa juga yang bertanya katanya, Mama Dempiang kok BPJS-nya bisa digunakan orang lain, gimana ceritanya? Nah kalau masalah itu mah saya kurang tahu pasti ya gitu teman-teman, masalah digunakan sama orang lain mah. Nah jadi setahu saya ya teman-teman, BPJS itu sekarang kan bukan kayak kartu ya, dulu mah kayak ATM gitu kan, kayak KTP. Nah sekarang mah jadi nggak pakai kayak gitu, punya pas suami mah jadi dicek di KTP aja teman-teman, dan ternyata KTP-nya itu ada BPJS-nya. Boleh di aplikasi cek bansos teman-teman, saya ngeceknya ada tuh pas suami, ada ke bagian JKN gitu, BPJS ya. Dan ternyata itu teh dipakai sama orang lain. Nah kalau masalah itu mah katanya sih kalau dari pihak rumah sakit mah
bilangnya. Jadi si orang lainnya itu nyuri nick kita gitu, jadi dipakailah gitu sama dia, disalahgunakan gitu. Jadi yang makanya itu orang lain gitulah teman-teman intinya. Tapi bisa dibenerin lagi gitu, bisa dibalikin lagi atas nama kita kalau misalnya masih aktif gitu, dipakai sama orang lain tapi masih aktif gitu, bisa dibalikin lagi. Itu mah setahu saya. Dan alhamdulillah kemarin teh setelah beberapa hari bukan proses sih ya, prosesnya nggak lama teman-teman, cuman nggak nyampe 1 hari, cuman beberapa menit lah. Tapi karena saya teh ininya bukan di jam kerja gitu, lewat chat gitu ya sama si petugasnya itu, jadi setengah jaman lebih lah gitu di prosesnya. Alhamdulillah udah balik nama lagi sama nama Pak suami gitu, dan udah bisa digunakan lagi. Gitu sih teman-teman, menurut saya ya kurang lebih seperti itu. Kalau saya pribadi nggak dapet gitu teman-teman, nggak dapet BPJS. Kalau suami mah alhamdulillah dapet, tapi ya kemarin juga nggak bisa digunain, tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah gitu. Kalau untuk berobat mah insya Allah gitu, walaupun nggak kebagian bansos juga. Iya kadang suka ngiri teman-teman kalau ngelihat yang lain pada kebagian, tapi kalau ngasihnya ke jompo gitu kita nggak bakalan ngiri. Ini mah kan sama orang yang ngasihnya itu sama orang yang lebih dari kita gitu usahanya. Terus si orangnya itu sama gitu, masih muda kayak kita, ya pasti kita juga komplain. Apalagi kan cuman di sini teh beberapa orang gitu, ada 2-3 orang di sebelah sini mah gitu yang gak kebagian teh gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau dibahas terus mah suka liur teman-teman. Untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman.